Halo UI dan Indonesia, perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Bersama saya, Anissa Clara Sinta. Dan saya Prasetya Ninjati. Permasalahan bidang kesehatan sangatlah dinamis dan beragam. Untuk itu, seorang calon ahli kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat memahami permasalahan yang terjadi di dunia kesehatan. Maka, melalui pemenuhan tugas mata kuliah isu pelayanan kesehatan ini, kami akan membahas terkait dengan isu transisi endemi yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan. Road to COVID-19 endemic, are we ready? Tujuan umum dari pembuatan video ini adalah untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam menghadapi transisi endemi COVID-19. Sementara itu, tujuan khususnya antara lain sebagai berikut. Teman-teman tentunya sudah familiar dengan nama COVID-19, yaitu penyakit akibat virus SARS-CoV-2 yang pada bulan Maret 2020 lalu dideklarasikan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Artinya, COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara dalam skala internasional dan mempengaruhi orang di seluruh dunia dalam jumlah besar secara berkelanjutan dan di luar dugaan sehingga sulit untuk dikendalikan. Setelah 2 tahun lebih kita hidup berdampingan dengan COVID-19, tentunya timbul pertanyaan di benak kita tentang kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros mengatakan bahwa ada kemungkinan COVID-19 dapat diakhiri sebagai Global Health Emergency pada tahun 2022 jika tindakan yang tepat diambil. Berdasarkan data dari WHO, grafik kasus COVID-19 secara global menunjukkan penurunan secara perlahan, meskipun masih terjadi kenaikan pada kasus terkonfirmasi hariannya. Di Indonesia sendiri, grafik kasus COVID-19 juga mengalami penurunan sejak Februari 2022 lalu. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus berhati-hati dan bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk seperti timbulnya varian baru yang meningkatkan jumlah kasus lagi. Tanpa kita sadari, isu COVID-19 pun sudah mulai tertimbun dengan isu-isu lain yang berkembang di masyarakat, seperti isu kenaikan harga bahan pokok, BBM, dan isu pemerintahan lainnya. Pada bulan Maret 2022 lalu, pemerintah juga mulai melonggarkan kebijakan terkait COVID-19. Salah satunya dengan merilis Surat Edaran Satuan Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Isu transisi endemi bukanlah sebuah hal yang baru digaungkan. Banyak ahli percaya bahwa COVID-19 akan menjadi penyakit endemik yang tidak akan hilang, tetapi penyebarannya berkurang dan dapat dikendalikan. Hal itu dapat terjadi karena banyak orang telah memperoleh kekebalan tubuh, baik dari infeksi alami maupun vaksinasi, sehingga penularan, rawat inap, dan kematian akibat COVID-19 akan berkurang, meskipun virusnya tetap beredar. Beberapa negara pun sudah mendeklarasikan bahwa mereka mulai memasuki fase endemi COVID-19. Di antara mereka adalah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Namun, WHO mengatakan bahwa COVID-19 masih jauh untuk menjadi penyakit endemik dan masih bisa memicu epidemi-epidemi besar di seluruh dunia. Proses transisi endemi juga bukanlah proses yang instan, sehingga diperlukan persiapan yang matang serta komitmen yang kuat terutama dari pemerintah. Lalu, Sebenarnya, sudah siapkah Indonesia beralih dari pandemi COVID-19 menjadi endemi COVID-19? Mari kita sama-sama melihat situasi di Indonesia terlebih dahulu. Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, menyebutkan bahwa setidaknya terdapat indikator-indikator yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menyatakan diri beralih menuju endemi. Indikator-indikator ini pun juga harus diobservasi selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut. Indikator yang pertama yaitu laju penularan kasus COVID-19 kurang dari 1. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pada Maret 2022 ini, laju penularan kasus COVID-19 kian melambat.
Hal ini dilihat dari angka reproduksi virus yang juga menurun menjadi 1,09. Laju penularan yang menurun ini turut menurunkan kasus positif COVID-19. Kedua, positivity rate harus kurang dari 5%. Menurut CDC, positivity rate merupakan perbandingan antara jumlah kasus positif dengan jumlah pemeriksaan yang dilakukan. Hingga tanggal 17 April 2022, positivity rate Indonesia berada pada angka 9,75%, yang artinya dari 100 pemeriksaan, terdapat 9 hingga 10 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ketiga, tingkat perawatan di rumah sakit yang harus kurang dari 5%. Meskipun penurunan kasus COVID-19 juga berdampak pada menurunnya keterisian rumah sakit, tetapi hingga Maret 2022 lalu, keterisian rumah sakit masih berada pada angka 17%. Namun, kabar baiknya adalah angka kesembuhan juga meningkat hingga mencapai angka 96,45%. Keempat, fatality rate harus kurang dari 3%. Hingga 17 April 2022 kemarin, CFR Indonesia telah memenuhi syarat, yaitu 2,58%. Kelima, PPKM berada pada level 1 dengan transmisi lokal. Namun, mayoritas wilayah di Indonesia masih dan sedang berada pada level 2 dengan transmisi komunitas. Selain itu, terdapat indikator lain, yaitu minimal cakupan vaksinasi mencapai 70%. Hingga 17 April 2022, Indonesia telah mencapai 95,17% vaksinasi dosis pertama, 78,16% vaksinasi dosis kedua, dan 14,92% untuk vaksinasi booster. Secara akumulatif, Indonesia sudah memenuhi syarat untuk vaksin pertama dan kedua. Namun, masih perlu upaya untuk dapat memberikan vaksinasi pertama dan kedua kepada seluruh lapisan masyarakat. Adapun target pemerintah untuk vaksinasi booster yaitu 50% masyarakat tervaksinasi booster sebelum hari raya tahun ini. Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa ada skema tersendiri untuk menuju endemi COVID-19, yaitu pengendalian pandemi, pra-endemi, dan endemi. Saat ini, Indonesia masih berupaya untuk mengendalikan pandemi setelah gelombang ketiga Omikron Februari lalu. Dalam hal ini, pemerintah tidak terburu-buru karena perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan kesehatan itu sendiri tentunya. Maka dari itu, ada banyak hal yang harus dilakukan untuk menuju normalisasi COVID-19. Langkah-langkah adaptif dan progresif yang dilakukan pemerintah antara lain penguatan protokol kesehatan dengan menganalisis situasi Indonesia, meningkatkan pemenuhan kebutuhan vaksinasi masyarakat, peningkatan upaya testing, tracing, dan juga treatment atau 3T yang spesifik sesuai kerentanan daerah, penguatan sistem pelayanan kesehatan agar siap menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang mungkin terjadi ke depannya, serta recovery aspek ekonomi dan kesehatan agar Indonesia dapat berangsur-angsur membaik dengan menjalin kerjasama dengan negara lain. Kerjasama dengan negara lain ini diperkuat dalam forum internasional yang melibatkan 20 negara yang bernama G20. Presidensi G20 tahun 2022 mengangkat tema besar yaitu Recover Together, Recover Stronger. Di bidang kesehatan sendiri, G20 berfokus pada penguatan arsitektur kesehatan global yang membawa 3 isu utama, antara lain pembangunan sistem ketahanan kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, dan pengembangan pusat studi serta manufaktur dalam rangka pencegahan, persiapan, dan respon terhadap krisis kesehatan. Pada akhirnya, memang benar bahwa dewasa ini pandemi COVID-19 berangsur-angsur membaik. Isu transisi endemi pun semakin gencar digaungkan. Tetapi pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan banyak hal dan perlu mendapatkan arahan serta imbauan dari WHO untuk mendeklarasikan status ini. Saat ini, pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi sebaik mungkin, karena endemi bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir dari penanganan pandemi adalah menghilangkan penyakit. Upaya pemerintah telah baik dalam menangani pandemi ini, namun terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan untuk pemerintah. Antara lain, endemi bukanlah fase akhir dari pengendalian COVID-19. Endemi adalah proses sementara yang membantu mencapai zero case. Maka dari itu, pemerintah dengan dibantu kerjasama yang baik dari masyarakat Indonesia harus terus berupaya untuk mengatasi masalah COVID-19 ini hingga tuntas. Kedua, situasi di Indonesia telah mengarah dan menuju pada perbaikan, tetapi pemerintah dan masyarakat diharapkan tidak lengah dan tetap menegakkan upaya pengendalian penyakit ini, yaitu dengan menggencarkan vaksinasi lengkap dan membudayakan protokol kesehatan. Penguatan pelayanan kesehatan perlu terus dilakukan untuk mempersiapkan kondisi yang tidak terduga apabila terjadi lonjakan kasus ke depannya. Keempat, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan persiapan dan upaya apabila Indonesia menghadapi endemi COVID-19. Dan yang kelima, dengan upaya untuk mengendalikan pandemi ini, diharapkan Indonesia tetap memperhatikan upaya pengendalian penyakit-penyakit lain sehingga sektor kesehatan akan lebih stabil apabila ada kasus penyakit baru di masa depan. Kita harus bersiap diri
entah menghadapi normal baru atau varian baru. Kita harus mempersiapkan keduanya untuk menuju Indonesia yang lebih aman dari COVID-19. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat, teman-teman.